Halo teman-teman, jumpa lagi dengan program Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kali ini saya sangat bersenang hati karena jumpa lagi dengan kawan lama saya, Mas Hari Wisnu Yuniarta. Selamat pagi, selamat siang. Atau murid-muridnya banyak yang memanggil dengan Kak Hari. Ada juga bapak-bapak panggilnya Pak Hari. Dulu kita sama-sama di BINUS, Pak Hari dipanggil Mr. Hari atau Sir Hari. Kita berapa lama ya di BINUS ya? Kita bareng, di BINUS 9 tahun. 9 tahun bareng. Sir John ini sahabat saya di BINUS. Pokoknya ada Hari, ada Sir John. Ya kita nggak pernah Nempel soal. Kalau yang muncul cuma satu orang ditanya sama teman-teman. Kita 9 tahun mengabdi di BINUS. BINUS ya, bareng. Kemudian sejak 2014, nah tiba-tiba Mas Hari resign. Iya. Dan melakukan aktivitas sendiri, tetap di bidang musik. Dan beliau ini sudah memperoleh rekor-rekor dunia untuk musik saksofon, permainan alat musik saksofon. Nah, saya minta Mas Hari untuk menceritakan itu pengalaman-pengalaman sampai memperoleh rekor dunia. Gimana ceritanya? Iya, pertama kali makasih ini Abang Pendi ini, saya nggak nyangka kita lama nggak ketemu 8 tahun ya Sir ya. Ya. Saya sampai sekarang masih manggil dia Sir John. Kebiasaan di BINUS. Sahabat yang lengket ya, sampai kapanpun insya Allah ya. Amin. Jadi saya bangga, ternyata begitu ketemu beliau itu pas datang di acara home konsernya sekolah musik saya, World Heritage Music Academy. Kemudian nggak nyangka ternyata beliau punya program podcast ini, Abang Pendi. Luar biasa, saya salut. Ternyata beliau masih eksis di bidang pengembangan, encourage orang-orang untuk pendidikan ya, Sir ya. Ya. Jadi saya sama Sir John ini di BINUS 9 tahun. Kemudian kita dari 9 tahun itu kita sudah mengajak, di sana pakai IBO ya. Di IB, International Baccalaureate Organization. Nah itu selama 9 tahun itu kita sempat ngajak anak-anak sampai ke Java Jazz ya, Sir. Ya. Saya ngajak Java Jazz itu 3 kali ya, sama Sir John ini. Hanya berdua aja ya kita. Kita sempat bertualang ke Hong Kong loh. Hong Kong terus Singapura. Oh ya, saat itu kita juga bikin album duet ya. Oh iya, ke Singapura, betul. Singapura, mixing masteringnya di Singapura, kemudian takingnya di sini. Untuk lagu-lagu Natal itu. Lagu-lagu rohani ya. Saya Muslim, beliau ini Kristen yang baik, saya Muslim yang baik, tapi global begini, jadi kita sama-sama indahnya perbedaan ya. Saya salut loh, Mas Hari itu menyanyikan lagu-lagu Natal dengan baik. Kemudian sebenarnya kita punya janji untuk berbalik. Saya gantian ikut lagu-lagu Muslim. Betul, lagu-lagu Muslim. Tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi ini satu rasa hati yang memang tulus. Kami berdua ini walaupun beda keyakinan tapi kami harmonis ya. Ya, saya juga waktu di BINUS suka ditunjuk sama pihak sekolah untuk mengikuti retret ya. Betul. Sebaliknya saya juga begitu. Walaupun saya Kristen, tapi saya pernah beberapa kali ikut dalam sawalan. Iya. Luar biasa. Retret untuk Muslim. Jadi apa itu namanya? Ya pokoknya pengajian itulah anak-anak. Pesantren kilat. Ya. Nah, pesantren kilat. Sama. Sampai saya terharunya begini, pas suatu ketika ini ada ceritanya. Suatu ketika pas retret itu terjadi di bulan puasa, Sir ya. Kemudian di bulan puasa itu hari ketiga saya sudah capek sekali dibangunin sama salah satu guru Sir Hari. Ya,
sahur. Jadi saat retret itu kita tetap puasa. Jadi sama Serjoni sangat dekat sama anak-anak. Ya, Serjoni. Disitulah kita membangun atau memberi contoh toleransi. Iya. Toleransi kita cukup tinggi, Iya. baik guru-gurunya maupun sampai ke anak-anak murid. Ya, dan kita karena didik benar-benar kayak nggak ada jarak ya, Sir. Ya. Jadi ketika konsep kita memberi pendidikan itu, ketika anaknya itu kita sayangi kan mereka ridho hatinya ridho, kemudian hatinya ridho, transfer knowledge-nya kita mudah ya, Sir ya. Ya. Jadi kita ngajarinnya itu dan mudah karena mereka udah seneng dulu gitu. Tapi kalau kita dari belum apa-apa udah galak gitu, anaknya udah pasti enek dulu sama guru ya, Sir ya. Ya, kemudian alumni itu seringkali menanyakan tentang Mr. Hari, Ya, Sir, sama bagaimana Sir John tentang juga Mr. Hari? selalu berdua. Jadi kita tetap keep kontak. Akses Iya. sama buat anak-anak didik ya. Iya. Itu kemudian saya tahun 2014 saya resign izin dan tidak ada apa-apa, alhamdulillah di BINUS kita baik-baik aja ya. Ya. Sempat ditahan sama Mr. Peter 1 semester, kemudian saya bertahan 1 semester. Prinsipalnya Mr. Peter itu orangnya baik banget, teliti dan baik ya. Ya. Kemudian saya bertahan setengah tahun. Setelah setengah tahun selesai, saya mendirikan sekolah musik itu. Tanggal 30 Mei 2014 saya mendirikan sekolah musik sendiri. Namanya World Heritage Music Academy. Kenapa heritage? Karena konsep kita adalah musik yang berwawasan heritage gitu. Kemudian juga itu berkembang sampai tahun itu apa namanya, pandemi tahun apa? 2019 kayaknya awal-awal kita. Ya, Maret ya. Maret 2019. 2014 sampai 2019 itu muridnya lumayan banyak karena saya dibantu sama teman-teman guru. Jadi ada guru vokal, ada guru drum, guru gitar, guru bass, guru saxophone saya, ada guru piano. Itu jadi muridnya berkembang kira-kira 120-an orang gitu. Kemudian pandemi datang, kan harus belajar di rumah. Nah, pertama kali yang kena dampaknya adalah pendidikan musik. Karena tidak bisa tatap muka dan harus di rumah. Kita jalani selama 1 tahun itu masih kita jalani dengan online. Kemudian tahun kedua kita nggak tahan lagi, kita akhirnya pindah ke rumah. Karena biaya tinggi di sana, fixed cost-nya tinggi, Sir. Di Ruko Sentramen. Ya. Kemudian saya putuskan untuk memberi pendidikan di rumah di studio ini. Kemudian teman-teman juga mencar, kita sendiri-sendiri kan nggak bisa satu. Jadi orang tua murid juga berkeberatan anaknya untuk ketemu langsung karena waktu itu memang kita ngeri sekali ya, Sir. Nah, jadi kita bertahan sampai benar-benar kita sampai dapat murid cuman 45 online. Wah, itu masa semua juga ngerasain susah, tapi udahlah, kita jangan cerita susah, kita lihat hikmahnya aja. Bahwa saya sekarang melihat beliau ini eksis ini luar biasa ini. Nah, saya mau dengar itu tentang rekor-rekornya nih, terutama rekor dunia. Ada berapa rekor dunia ya? Oh ya, jadi lembaga yang official record, world record, yang lembaga rekor dunia yang resmi itu ada 2, Guinness World of Record sama Republic Holder, Record Holder Republic, RHR, dua-duanya sama di London. Bedanya kalau Guinness World Record boleh misalnya bukan penciptaan kreasi manusia, tapi yang tergede itu bisa dicatat. Misalnya pohon tertua, tertinggi itu bisa Guinness World Record. Tapi kalau RHR nggak bisa. RHR harus human record gitu. Ya, saya mendaftar ke sana, kemudian saya pertama kali mendaftar itu untuk rekor breathless. Breathless itu niup saxophone tidak berhenti. Karena world record yang official sebelum saya adalah 47 menit. Nada panjang itu 47 menit. Saya berlatih setengah tahun gitu, kemudian saya daftarkan. Saya waktu itu mengadakan performance untuk
pemecahan rekor dunia itu di Candi Boko. Kan di Candi Boko di sana, dan saya berhasil untuk breathless selama 90 menit, sir. Jadi pecah tuh yang rekor yang 47 menit itu dipecah sampai Ya, 90 menit. betul. Yang 47 menit itu Kenny G. Dia yang jago ya. Dia breathlessnya 47 menit itu rekor dunia. Saya 90 menit dari Indonesia. Kemudian rekor dunia kedua saya main saksofon di Prambanan. Ya. Ya, kenapa Prambanan, kenapa Boko? Karena sesuai dengan misi saya tadi bahwa saya akan berjuang untuk hal yang heritage, sir. Karena saya merasa diceritain sama salah satu petinggi di TWC, Taman Wisata Candi itu yang mengelola Boko, Borobudur sama Prambanan. Itu di bawah naungan yayasan namanya TWC, Taman Wisata Candi. Beliau bilang bahwa Angkor Wat itu satu tahunnya bisa tembus 2 juta. 2 juta wisatawan asing, friend. Sedangkan kita waktu itu cuma sekitar 300.000 atau berapa gitu. Yeah. Nah, saya kepingin rekor dunia saya itu di tempat yang heritage, kemudian kan gaungnya kan seluruh dunia. Memang ada wartawan dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia sendiri. Kemudian itu disebarkan seluruh dunia. Dan benar dengan rekor saya di beberapa tempat heritage itu menambah, bisa mendongkrak dan hadirnya wisatawan asing ke kita, karena situs-situs yang ada di kita nggak kalah bagus dengan yang ada di Angkor Wat di dunia lain, sir. Nah, yang kedua itu saya menciptakan rekor, yaitu playing saxophone 24 hours non-stop. Jadi 24 jam non-stop main saxophone, sir. Itu di Prambanan juga. Prambanan. Oh, saya ikut nonton tuh dan ikut hadir. Iya. Di Prambanan ya. Iya, ikut. Jadi rekor dunia yang kedua saya hadir juga serjonnya di Prambanan ya, makasih. Supporter dia memang orang baik nih. Kemudian rekor dunia yang ketiga saya diminta sama waktu itu wali kota Jakarta Pusat. Mas tadi jangan di luar tapi di Jakarta dong. Di Jakarta akhirnya saya mencapai rekor dunia yang ketiga itu di Gandaria City. Di Senan City, depannya Senan City apa? Depannya Senan City atau Senan City. Oh, Senayan City. Oh, sorry, ya di Senan City. Senayan Plaza. Senayan Plaza. Plaza Senayan. Ya, pokoknya di Plaza Senayan itu. Di basementnya itu ada satu ruangan yang disediakan saya mencatatkan rekor waktu itu, rekor memainkan lagu-lagu Disney, 200 lagu Disney, sir. Jadi pakai flute, kalau itu bukan saxophone tapi flute, ada flute alto, flute normal sama piccolo. Itu 200 lagu Disney tembus itu hampir 14 jam. Oh, jadi memainkan alat musik yang berbeda-beda ya? Iya. Berarti kan ada piccolo, ada flute biasa sama flute alto. Cuman untuk ini aja, untuk yang di pemecahan rekor memainkan lagu-lagu Disney. Ya, requirement-nya cuma itu aja. Ya, betul. Oke. Kemudian rekor dunia saya yang keempat di Borobudur. Dan sekarang di Borobudur saya memainkan lagu masing-masing 3 lagu dan ketentuannya dari RHR sana dengan memainkan alat musik yang terbanyak, sir. Jadi saya main ada oboe, klarinet, saxophone, recorder, kemudian English horn dan sebagainya. Pokoknya ada 13. Tiup semua berarti. Dan masing-masing itu harus memainkan 3 repertoar lagu. Repertoar lagu 3 yang datangnya dari RHR sana. Dan saya harus main oboe, saxophone juga ada tenor, bass, tenor, alto sama soprano. Jadi ada 13 instrumen woodwind yang saya harus mainkan, dan itu pecah rekor dunia saya yang keempat, sir. Jadi main rekornya itu memainkan the most woodwind instrument, playing woodwind instrument. Tapi beritahu saya kalau saya salah ya. Mengapa rekor-rekor itu, terutama yang terakhir, saya belum pernah dengar atau belum pernah lihat. Padahal saya merasa teman teman dekat, tapi saya nggak pernah lihat itu dipublikasikan atau sampai orang tahu bahwa ini memecahkan rekor untuk memainkan
berapa alat musik? 13 berarti ya. musik. Kurang lebih 13 alat musik. Udah pasti 13. Dan itu rekor dunia. Saya belum pernah lihat videonya atau publikasinya tentang hal itu. Menurut Mas Hari, mengapa itu? Ya, kelemahan kita adalah di Publikasi. publikasi. Tapi saya ada, tapi pakai kamera Sendiri. Kemudian kita upload ke YouTube sendiri. Ya, pokoknya ada aja ya, evidence-nya ada. Kemudian waktu awarding dari via Record Hardware Republic juga ada. Waktu di Borobudur juga presiden dari RHR itu Profesor David Adamovich. Dia juga pemecah rekor 39 rekor dunia. Jadi dia jadi presiden dari Record Hardware Republic yang di London. Orang Amerika tapi jadi presiden Record Hardware Republic yang adanya di London. Kalau diingat, dia datang sendiri di Prambanan. Itu ada kok dokumentasinya ada. udah berapa tahun yang lalu berarti ya? 2014, 2000 ya, semenjak saya mulai buka sekolah musik. Dan yang terakhir, rekor dunia saya yang kelima itu memainkan lagu jazz terbanyak. Dan saya minta izin sama Bante, ketua Bante di Borobudur, kan saya harus main di zona 1. Pertama kali musisi yang diizinkan di zona 1 adalah kami. Sebelum-sebelumnya musisi yang di zona 1 tidak boleh main. Kenapa? Karena di zona 1 itu tempat untuk ibadah mereka, Buddha. Saya diizinkan dengan catatan dia harus didampingi sama dua Bante. Dua Bante itu pemuka agama Hindu. Agama Buddha. Buddha. Diizinkan, kemudian saya pradaksina muter sambil main lagu jazz, tapi tidak saksofon. Di atas tidak boleh saksofon. Karena di dalam relief itu hanya ada harpa sama suling. Nah, saya main suling, Pradaksinanya itu 3 kali mereka, tapi saya selesaikan 3 kali mereka selesai, Bantenya ibadah, terusin 4 lagi jadi 7 kali. Saya tawaf, dia pradaksina. Jadi sekali lagi harmonisasi agama ya, Sir, ya. Nah, ini publikasinya lumayan karena saya pernah baca, pernah lihat. Gitu. Iya, terus habis itu jazz. saya turun di bawah, kemudian ada panggung, saya menyelesaikan 300 lagu jazz. Itu sampai sekarang kayaknya belum ada yang pecahin 300 lagu jazz berturut-turut. Itu 15 jam. Ini baru pakai saksofon di bawah boleh. Kemudian rekor murinya saya ada 3, yaitu yang 2 terakhir tadi itu diikuti rekor muri. Jadi 13 instrumen terbanyak, kemudian jazz terbanyak itu diikuti muri. Nah, muri saya yang pertama dulu sebelum rekor dunia. Itu dulu saya main 12 jam non-stop main. Sarjon ada waktu itu ya? Iya. Di Blok M Plaza. Iya, di Blok M Plaza, betul. Iya, ini sahabat setia kita ini. Jadi total saya alhamdulillah punya 5 rekor dunia dan 3 rekor muri. Dan itu untuk saya persembahkan untuk murid-murid saya nanti. Dari murid-murid saya nanti harus lebih bagus dari guru. Betul ya, Sir, ya? Ya. Kan di dunia persilatan gitu. Ya kan, muridnya harus lebih jago dari gurunya. Mudah-mudahan. Ya. Makanya kita pakai kan ya, Sir. Pakai tagline Where Legends Begin. Jadi disinilah tempat anak-anak ini memulai jadi legend. Amin. Makanya belajarlah musik sejak dini. Betul banget. Betul. Supaya perkembangannya lebih cepat untuk menjadi legend. Betul. Sir John, ada juga musik itu buat healing ya. Saya bikin tesis dulu. Tesis itu di BNN. Jadi rehabilitasi anak-anak jangkis. Di Lido itu saya 2 tahun observasi di sana. Di sana itu kan ada 4 institusi, Sir. Jadi ada Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Pertahanan Keamanan, sama Departemen satu lagi apa sih? Sosial. Menjadi mereka kolaborasi di 4 departemen itu membuat rehabilitasi anak-anak yang terkena narkoba. Kemudian mereka dari mulai terkena sampai sembuh itu totalnya dengan treatment yang mereka sudah bikin itu 1 tahun, Sir.
1 tahun baru mereka sembuh total, baik fisik maupun mentalnya. Nah, saya masuk di dalamnya, saya masukin kurikulum musik, ada yang bermain musiknya kita rawat, pokoknya ada silabusnya saya bikin. Ternyata musik itu bisa membuat mereka lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi selama 2 tahun itu terbukti bahwa 10 bulan itu mereka sudah selesai, sudah sembuh baik klinis maupun mental. Jadi 2 bulan lebih cepat daripada yang konvensional tanpa adanya healing dari musik terapi. Luar biasa musik itu, Sir. Ya, ya. Jadi, Sir, ini juga dia praktisi musik. Saya kagum sama dia juga nih. Kita musik bermanfaat ya. Ternyata bukan hanya pendidikan juga nih, Sir ya. Nah, kesempatan ini mudah-mudahan Abang Pendi mempublikasikan hal-hal yang tidak tersampaikan dari seorang musisi yang sudah memecahkan rekor dunia. Ya, semoga publikasi dari Abang Pendi dengan program ini banyak masyarakat yang dapat mengenali atau mengerti tentang musisi satu kita ini. Terima kasih. Hari Wisnu Yuniarta. Nah, kemarin atau beberapa hari yang lalu ya, tanggal 10 Desember, Sir. Tanggal 10 Desember. Jadi, saya hadir di konser home concert dari Sekolah Musik World Heritage Music Academy. Dan di situ saya bisa melihat penampilan siswa-siswa dari beliau yang tampil, baik anak-anak muda, bakat-bakat muda, maupun yang ada yang sepuh-sepuh masih belajar dengan semangat. Dan komentarnya tentang suhu ini atau guru musik ini luar biasa. Berlebihan. Karena mereka bilang, Pak Hari ini kalau mengajar bukan hanya mengajar musik, tapi seolah-olah beliau juga mendalami psikologi. Ya, tapi saya pikir memang benar. Selama di BINUS saya juga melihat bahwa beliau ini kalau mengajar, psikologi anak-anak itu dipelajari, diresapi, sehingga pada waktu mengajar anak-anak itu betul-betul dekat, betul-betul tulus. Mencari. Kalau biasanya murid-murid itu, gurunya siapa? Wah, enggak, aku keluar dulu. Kalau ini malah gurunya dicari-cari. Mana? Bukan saya, dia juga sayang sama anak, jadi dia juga dicari-cari sama murid-murid. Ya, itu jadi kebanggaan buat kita sebagai masih ingat nggak sebagai guru musik. Kita kan punya ruangan sendiri ya masing-masing ya. Jadi beliau ini kan praktek di gitar, saya praktek di alat tiup. Kemudian kalau anak-anak udah sekolah selesai, mereka tasnya pada dilempar dari ruang kita, bro, pada melosor ke tempat sarjan juga bro gitu ya. Belum sambil nunggu dijemput, mereka itu selalu parkirnya di tempat kita ya, Sir ya. Oh bro, sekarang iya kayak Diandra sekarang sudah jadi dokter. Yang dulu ngelesot di tempat kita, sekarang jadi dokter, udah punya putra. Aduh, luar biasa. Kita bangga ya, Sir ya. Betul. Mereka itu berkembang jadi orang yang baik gitu. Nah, salah satu murid kita juga yang berhasil, tapi ada beberapa murid yang berhasil. Salah satunya belum lama ini saya jumpa dengan, ternyata dia sudah bekerja di kantor staf presiden. KSP. Padahal itu menurut saya sih dia masih seorang anak muda memang yang berpotensi besar. Nah, itu salah satunya. Tapi ada banyak murid-murid juga yang reuni, cari, kita jadi alumni itu mencari ini, mana Mr. Haris? Sama Mr. John. Kita selalu berdua soalnya di BINUS ya, Sir ya. Itu menjadi satu kebanggaan buat kita. Ya, betul. Dan bikin kita selalu kangen sama anak-anak itu. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke konser yang kemarin. Saya itu sempat ngobrol atau interview murid yang tampil di atas pentas, antara lain viola. Kebetulan yang mendampinginya adalah ayahnya, namanya James
Mr. James. Jadi sempat ngobrol, kemudian saya mendapat masukan tentang gurunya viola, yaitu Mas Hari Wisnu. Nah, saya ingin dengar dari gurunya, ya saya panggilnya Mas Hari, tentang viola, sedikit aja tentang viola. Bagaimana tingkat permainannya atau sudah berapa lama dia? Iya, jadi viola ini dulu latihan di World Heritage Music Academy itu sejak umur 8 tahun. Sir. 8 tahun itu sudah mulai belajar piano, tapi piano klasik dasar. Jadi fingeringnya kiri kanan itu kita latih. Tangan ada itu kita latih. Kemudian pandemi kepotong jadi 2,5 tahun kemudian, setelah pandemi berakhir, hadir lagi, dia datang lagi. Tapi konsepnya dari orang tuanya menghendaki bahwa si viola ini itu anak itu bule, Sir. Yeah. Jadi mamanya Manado, sama dong Manado. Saya nggak sempat ketemu mamanya. Ya, jadi cuma ketemu papanya Australia. Yeah. Jadi wajahnya bule banget si viola ini. Dia 3 bersaudara. Nah, kemudian 2 tahun setelah pandemi berakhir, dia datang untuk gabung lagi dengan World Heritage Music Academy dan kita sudah mulai banyak lagi murid. Kemudian rentang berapa lama les, kira-kira 3-4 bulan kita ada konser itu. Lalu kita siapkan buat viola itu adalah lagu-lagu yang klasik, Sir. Karena memang orientasinya beliau itu ke klasik. Orang tua klasik. Dan anak ini tekun sekali. Dia dikasih materi ini untuk minggu depan datang udah bisa. Ya, jadi memang anaknya jenius, bagus. Dan penampilannya juga bagus, bule gitu. Terus ya terakhirnya dia kasih hand bouquet. Oh iya betul. Karena gua ke atas panggung. Iya, saya terharu. Nggak nyangka kalau aku dapat dari anakku. Ya Allah, terima kasih ya viola, mama papanya itu. Thank you. Dia berbakat, Sir. Ya, kemudian saya ketemu juga dengan salah satu murid piano juga, namanya Hanson gitu. Nah, saya sempat ngobrol dengan ibunya juga. Saya tanya-tanya tentang perkembangan musik dari anaknya yang namanya Hanson itu kepada ibunya. Ternyata ibunya itu seorang ahli kecantikan. Dokter kecantikan. Sama seperti Dokter Tompi. Oh iya ya? Iya, betul. Saya juga tuh. Betul. Nah, saya ingin dengar juga komentar dari Mas Hari tentang Hanson. Hanson adalah anak tunggal. Kemudian dia musikal. Kemudian dia belajar belajar piano khususnya di sini baru kira-kira 2 bulan setengah ya. Jadi saya hanya membetulkan voicingnya, kemudian tangan nada, kemudian beat dan sebagainya. Tapi dasarnya dia itu musikal. Nah, di samping dia bisa punya dasar piano gitu, dari yang basicnya klasik, dia minta ke pop. Memang saya di sini memang melatihnya pop jazz gitu. Jadi cuman kita latih voicingnya, progressive chord, kemudian inversion gitu. Dan dia cepat sekali bisa. Ternyata si Hanson ini juga bisa nyanyi, Sir. Jadi kemarin itu kan konsepnya kan di home concert itu kan selalu ada temanya. Home concert kali ini karena Desember temanya adalah Christmas sama Mother Song. Karena tanggal 22 itu hari Ibu. Kemudian tanggal 25, tanggal 24 itu hari Natal. Jadi pendekatannya ke genrenya lagu-lagu ke situ. Nah, ternyata dia main lagu sama bahasa Inggris, kemudian sama bahasa Inggris dia 3/4, Pak. Kita kan 3/4. Dia bikin 4/4, bagus juga. Dia bikin 4/4 jadi something different than other beat. Bagus. Jadi satu. Kemudian mamanya ngikuti latihan di sini, ngikuti rengeng-rengeng gitu kan. Rengeng-rengeng itu sampai loh. Kok dia suka nyanyi juga, tak tarik aja sekalian. Saya tarik, dok. Makanya dia nyanyi juga ya kemarin ya? Nyanyi, saya nanti belum bisa, nggak apa-apa. Pokoknya ini home concert kan tujuannya adalah
mengukur kemampuan anak latihan waktu les itu sampai di titik mana, ada ukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia melatih perform in the front of audience. Oh, oke. Jadi terus yang ketiga adalah konsep adalah silaturahmi. Jadi kalau salah gimana nggak apa-apa. Yang penting kita have fun ya. Ada 3 F kan. 3 F itu fokus, fun, dan freedom. Jadi setiap performer itu harus ada 3. Fokus sama performance-nya, kemudian fun, dan dia hatinya harus freedom. Dan dia terjadi benar. Jadi mamanya akhirnya mau nyanyi dokter padahal belum pernah latihan. Itu yang menarik buat saya, makanya saya datangi untuk saya tanya-tanya tuh Hansen dengan ibunya. Nah, kepada ibunya tuh saya pikir dia juga murid. Jadi saya terlanjur tanya, ibu juga muridnya? Dan, oh bukan, saya. Tapi saya senang nyanyi, ya saya ikut tampil aja, ketawa luar biasa. Iya. Dan fun, Betul. Ya, benar. Fun. Biasanya kalau saat anak didampingi sama orang tua, oh jangan dong gitu kan. Nah ini enggak, ini Hansen dia, Hansen nanti mama ikut nyanyi mau nggak? Mau gitu. Jadi excited sekali, dan Hansen anak baik luar biasa. Nah, satu lagi. Monggo. Yang terakhir ini namanya Gerald, dan dia main saxophone. Ya. Menarik perhatian saya untuk saya wawancarai juga. Kemarin interview juga ya? Gerald. Gerald. Bagaimana pandangan? Gerald itu dari nol sama sekali, dari tangannya aja kebalik saxophone. Dan niupnya masih gitu. Itu 3 tahun yang lalu, dia masih kecil. Tapi kita sempat kepotong pandemi. Tapi waktu pandemi efektif pakai online. Ya. Jadi dia rajin sekali. Dia anak dokter, dua-duanya dokter. Mama sama papanya dokter ya. Anak cerdas, anak jenius. Saya sempat ngobrol sebentar sih dengan itu dua-duanya dokter. bapaknya. Oh ya. Satunya di RSI rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Oh, oke. IPP ya. Satunya lagi ada di saya lupa. Pokoknya dua-duanya itu dokter orang tuanya. Dia lahir dari 2 orang dokter, bapaknya dokter. Dia jenius. Dia pinter, kemudian cepat sekali. Dan kemarin waktu perform juga ekspresinya sudah ada, interpretasinya sudah bagus. Dan satu lagu untuk ibu, dan satu lagi lagu jazz. Dia phrasingnya bagus. Oh ya, dia ganti mouthpiece-nya udah mulai beli yang profesional, harganya 5,5 juta untuk mouthpiece doang. Dia beliin mikrofon sama orang tuanya. Orang tuanya luar biasa supportingnya. Anaknya bakat jadi cepet. Ya. Iya. Wah, senang ya kalau anak-anak berbakat. Tapi walaupun tidak berbakat atau kurang berbakat, modalnya hanya mau latihan aja. Betul. Itu. Jadi kita sebagai pendidik di bidang musik, Betul. kalau mereka murid itu berbakat, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap kita latih sampai dia mampu untuk tampil dengan baik. Jadi berhasilnya seseorang musisi itu dari 90% dari latihan. Yang continue latihan. Bakatnya 10% terakhir aja. Ya, benar. Jadi harus berjuang. Nah, ada sedikit lagi tentang murid-murid yang sepuh nih. Saya ingin dengar komentar sedikit dari Mas Hari tentang komentar mereka juga ya, komentar murid-murid yang sepuh ini. Iya. Walaupun sudah sepuh, mereka tuh masih semangat. Iya, Karena excited. gurunya adalah gurunya. Itu masalahnya. Jadi saya ingin dengar dari gurunya tentang murid-murid sepuh itu sedikit aja. Yang jelas kalau untuk yang sepuh itu hobi. Jadi dia tidak kejar target seperti yang anak-anak muda. Yang jelas bagi mereka selain hobi, dia adalah untuk demi menyeimbangkan antara left brain dengan right brain. Karena sama-sama kita tahu bahwa left brain itu adalah logical brain. Mereka itu ada yang kayak Mas Iwo itu kemarin itu dia ahli drainase. Jadi yang membangun peak itu ya katanya. Itu mulai dari 0 sampai sekarang jadi itu beliau. Jadi ini lulusan Inggris sama seperti ini juga kuliah di Inggris sama-sama ya di Manchester. Kalau dia di mana kemarin itu?
Oh, dia Southampton. Ya, ya. Southampton. Ya, itu. Ya, Inggris. Saya ngomongnya aja nggak bisa. Tapi sama-sama lulusan Inggris. Dan beliau itu kesehariannya kerja pakai otak sebelah kiri, logical brain. Jadi otak sebelah kanannya kosong, nggak terisi. Jadi diisi dengan emotional art, yaitu emosional, dan art yaitu musik. Jadi mereka mulai main, beliau itu mulai latihan saksofon. Walaupun niupnya pertama kali salah, frasenya salah, tapi begitu masuk sini kita betulin pelan-pelan, wah excited sekali. Terus berani tampil nggak? Berani katanya. Itu baru salah satu loh yang sepuh. Ada beberapa murid yang sepuh. Iya, akhirnya kita kumpul yang tua sama yang muda. Nah, sebelum perjumpaan kita ini berakhir, saya ingin dengar closing statement Mas Hari tentang musik kepada masyarakat luas. Apa sih dampaknya? Apakah manfaat dari bermusik itu? Kemudian kalau untuk entertainment, sudah pasti banyak yang ingin belajar. Tapi di bidang-bidang lain nih, ada yang tadi tentang psikologi anak maupun mereka yang udah sepuh. Nah, seperti apa, Mas? Jadi musik itu ada manfaat yang jelas bermanfaat. Kalau secara garis besarnya aja, garis besarnya itu ada yang formal dan ada yang informal. Yang formal itu adalah pendidikan musik secara formal, yaitu kebetulan saya sekarang ini masih mengajar di Presiden University. Jadi di sana ada mata kuliah namanya mata kuliah orkestra. Nah, dengan bobot SKS-nya 3 itu formal. Jadi anak-anak masuk, kemudian kita ajari teori, kemudian dengan silabus yang sudah disiapin, kemudian target dari 1 semester itu apa yang pencapaiannya itu formal. Jadi membuat anak itu bisa mengetahui secara teori maupun secara praktek itu dalam waktu yang singkat. Jadi itu mereka bisa untuk bekal untuk pengembangan musik berikutnya. Yang kedua secara psikologis, Sir. Ya. Jadi musik itu secara psikologis itu bisa membahagiakan kita dan bisa membahagiakan banyak orang. Dan juga yang sebetulnya ada yang dari cabang dari kebahagiaan itu adalah untuk healing, Sir. Jadi saya melakukan itu penting juga tuh. Saya melakukan observasi di BNN itu ternyata musik bisa untuk healing terapi. Jadi penderita jangkis di narkoba itu dari 12 bulan yang harusnya selesai, tapi dengan adanya kurikulum musik, anaknya bisa excited dan lebih cepat. Adrenalinnya lebih cepat, jadi bisa 10 bulan. Dan yang terakhir sih, kalau untuk entertain, kalau misalnya dapat lakinya tinggi, dia jadi terkenal, bisa musisi terkenal, jadi bisa jadi miliarder. Ya. Tapi yang jelas dari musik itu, alhamdulillah kita bisa hidup ya, Sir, ya. BNN itu Badan Narkotik Nasional. Itu itu adanya di Lido Sukabumi. Itu badan rehabilitasi untuk anak-anak penyandang narkoba, Sir. Wah, saya keasikan mau ngobrol terus nih, padahal kita terbatas dengan waktu. Iya. Mas Hari sudah ditunggu oleh murid-muridnya, tapi saya pakai kesempatan untuk bincang-bincang dengan beliau. Terima kasih banyak. Nantikan podcast yang berikut. Jumpa lagi dengan Mas Hari dengan main berdua. Kangen main berdua kita. Terima kasih juga untuk audiens, untuk semua yang pencinta Abang Fendi. Saya juga merasa terhormat, dapat kehormatan didatangi oleh orang yang saya hormati. Terima kasih, Sir John. Jangan lupa like, subscribe, komen. Loncengnya dibunyikan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Sir. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.